Buka. Tidak boleh dari kantor ini. Buka. 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 Buka semua. Awalnya dia pidato di PBB. Palestina. Harga mati. Belakangan Prabowo duduk dekat-dekat dengan Donald Trump. Bingung saya jadinya. Oleh karena itu saya minta semua yang terkait dengan Prabowo, yang terkait dengan relawan Prabowo Merah Putih, bukan siapa presiden ya. Buka. Tidak boleh dari kantor ini. Buka. 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 Bukan teman, kita menghormati Prabowo secara Presiden Republik Indonesia, tapi secara kerelawanan Prabowo Merah Putih, no! Sahabat-sahabatku sekalian, rencana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza di bawah komando Amerika Serikat melalui International Stabilization Force (ISF) ini bukan kabar biasa loh ya. Ini lonceng bahaya bagi umat Islam. Bagaimana mungkin tentara dari negeri mayoritas Muslim ditempatkan dalam satu garis komando dengan negara yang selama ini menjadi pelindung utama penjajahan Palestina? Dalam perspektif syariat Islam, menempatkan militer Muslim di bawah kendali negara kafir penjajah yang nyata memerangi kaum muslimin, kafir harbi muhariban fi'lan, adalah perkara yang sangat-sangat serius. Dalam kitab Saksiyah Islamiyah jilid yang kedua dijelaskan hubungan militer negeri Islam dengan pihak penjajah yang memerangi kaum muslimin adalah terlarang alias haram hukumnya. Amerika bukan pihak netral. Mereka adalah penyokong utama entitas penjajah Zionis Yahudi. Maka jika komando pasukan kita berada di bawah mereka, ini bukan sekadar kerjasama teknis, ini menyangkut kedaulatan, akidah, dan keberpihakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Menjadi wakil komando di bawah struktur komando negara penjajah Amerika Serikat, apakah ini bukan membuka jalan dominasi strategis negara-negara kafir itu? Kemudian firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia aulia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ini jelas syariat melarang menjadikan kaum kafir, apalagi muhariban fi'lan, sebagai aulia, teman setia yang mengatur urusan strategis umat seperti di Gaza saat ini. Misi ini mengarah pada pelucutan senjata Hamas dan jihad Islam. Maka pertanyaannya, apakah pasukan ini dikirim untuk membebaskan Gaza? Bukanlah. Ini justru menstabilkan penjajahan. Melucuti senjata pejuang ketika tanahnya masih dijajah, itu bukan pembebasan, itu pelanggengan penjajahan namanya. Seharusnya pengiriman pasukan tentara itu dilakukan untuk membantu pembebasan Palestina dari penjajahan. Oleh karena itu, wajib pengiriman tentara itu dilakukan apa? Secara mandiri, di bawah keputusan dan kepemimpinan umat Islam sendiri, tanpa komando negara penjajah yang memusuhi umat Islam dan pro Israel seperti Amerika, dan tanpa agenda pelucutan senjata dari jihad yang ada di sana. Karena tugas militer dalam perspektif syariah adalah futuhat, pembebasan, bukan menjadi satpam stabilisasi kepentingan global. Standar kita adalah syariat Islam, bukan tekanan geopolitik, bukan kepentingan kekuatan besar dunia. Palestina butuh pembebasan sejati. Sekali lagi, Palestina butuh pembebasan sejati, bukan penjaga perdamaian semu yang justru memperpanjang penjajahan. Jika Anda setuju bahwa pembebasan terhadap Palestina harus bermartabat dan mandiri, suarakan, sebarkan. Jangan biarkan umat ini kehilangan arah sikapnya. Allahu Akbar. Guys,
pemimpin kita guys, satu grup sama Israel, bahas tentang perdamaian, bahasnya bareng Israel. Dan Amerika sudah ngutus Steve Witkoff, Marco Rubio dan segala macam untuk ngobrolin plan untuk New Gaza, Board of Peace, perdamaian di Gaza, peace di Gaza dengan Netanyahu. Sakit nggak tuh? Sakit nggak tuh? Dan coba bayangin, kalau nggak kita yang ngomong siapa lagi? Kalau kita yang nggak ridho, duit kita, suara kita, seolah-olah dia mewakili seluruh orang Indonesia gitu, menjamin keamanan Israel. Aku nggak mau sih, aku nggak ikut-ikutan dalam madness ini, aku nggak ikut-ikutan dalam kegilaan ini, aku nggak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang menjijikkan kayak gini. Kenapa aku bikin video ini? Supaya orang tahu di masa-masa ini aku ngomong. Kalau ada yang nggak suka, ada yang berbeda pendapat, silahkan, monggo, silahkan. Tapi kita harus tahu bahwasanya penyakit itu bukan kelemahan fisik. Penyakit itu bukan ketika kita nggak punya apa-apa sekarang, atau kita belum punya kemampuan untuk negosiasi. Tapi nih, masalah itu di kepala. Masalahnya adalah penjajahan pemikiran. Dan salah satu penjajahan pemikiran yang paling bahaya adalah ketika Anda merasa Anda bisa menyelesaikan permasalahan Anda dengan ide penjajah. Bahwasanya Anda bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan cara pikir penjajah dan orang-orang pembunuh. Ini logika yang benar-benar harus kita tahu. Semoga teman-teman sekalian jadi mikir, semoga teman-teman sekalian mau bareng-bareng untuk ayo belajar. Karena bagaimanapun juga kita tahu, kita lemah, kita nggak punya banyak pilihan, kita tahu. Tapi ayo, sampai kapan kita mau dalam keadaan nggak punya pilihan? Maka ilmu itu akan memberikan kita pilihan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita persatuan, cara respons yang paling baik dalam satu situasi, dan tentu saja kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue sebagai rakyat Indonesia merasa malu melihat video ini. Presiden Republik Indonesia layaknya kacung Donald Trump, suruh megang map, suruh megang pena, kacung. Untuk Bapak Presiden Prabowo, apakah tidak merasa malu? Anda itu kepala negara, setara dengan mereka semua yang ada di situ. Kenapa Anda mau saja diperlakukan seperti ini? Dari video ini aja kita udah bisa menyimpulkan apa sebenarnya niat Trump. Ingat loh, Bapak itu seorang presiden, marwah Bapak sebagai kepala negara Republik Indonesia dipertaruhkan di situ. Kami aja rakyat Indonesia merasa malu melihatnya. Apakah Bapak tidak malu? Apa yang diharapkan dari seorang Donald Trump? Apa? Hanya kehancuran yang ada. Apakah tidak berkaca dari kasus Venezuela? Betapa arogansinya dia. Sebenarnya apa sih yang ada di otak Bapak itu sebenarnya apa? Apa? Coba bawa ke pidato. Isi otak Bapak itu bawa ke pidato. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi, zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Mari kita jogetin saja. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi, zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Mari kita jogetin saja.